Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam kini kami akan membawakan sebuah kisah yang konon beredar di kalangan para pekerja logging dan masyarakat pedalaman Sulawesi. Sebuah kisah yang dipercaya berasal dari pengalaman nyata seseorang yang pernah bekerja dalam proyek pembukaan lahan pada awal tahun 90-an. Nama-nama tokoh, lokasi, dan beberapa detail dalam cerita ini telah disamarkan demi menjaga privasi narasumber. Namun inti dari peristiwa yang akan Anda dengarkan tetap dipertahankan sebagaimana diceritakan kepada kami. Di pedalaman hutan Sulawesi, terdapat kawasan yang sejak lama dianggap sakral oleh masyarakat adat. Mereka percaya bahwa hutan bukan sekedar kumpulan pohon yang tumbuh selama ratusan tahun. Di balik batang-batang kayu raksasa, tersimpan batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak kasat mata. Tetua adat telah berkali-kali mengingatkan, ada pohon-pohon tertentu yang tidak boleh disentuh, ada wilayah yang tidak boleh dibuka, dan ada sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Namun ketika kepentingan perusahaan bertemu dengan ambisi manusia, semua peringatan itu dianggap tak lebih dari cerita untuk menakut-nakuti pendatang. Chainsaw mulai meraung, alat-alat berat mengguncang tanah. Satu demi satu pohon tua yang telah berdiri selama ratusan tahun mulai tumbang. Tak seorang pun menyadari bahwa setiap batang pohon yang roboh bukan hanya merobek belantara, tetapi juga membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat di dalam hutan. Sejak hari itu, malam-malam di mes para pekerja berubah menjadi mimpi buruk. Ketukan misterius terdengar dari balik dinding kayu. Bau kemenyan bercampur anyir memenuhi udara tanpa asal. Bayangan hitam bermata merah mulai berdiri di antara pepohonan memperhatikan setiap orang yang masih bertahan. Dan ketika korban pertama ditemukan, semua orang sadar. Yang mereka hadapi bukan kecelakaan kerja, melainkan kemarahan sesuatu yang telah lama menjaga hutan itu. Matikan lampu. Gunakan headset. Inilah Malapetaka di hutan Sulawesi. Sebuah perusahaan kayu mendapatkan izin untuk membuka jalur logging di salah satu kawasan pedalaman Sulawesi. Lokasinya sangat terpencil. Dari kota terdekat, perjalanan masih harus ditempuh hampir 12 jam menggunakan truk, lalu dilanjutkan berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang hanya cukup dilewati alat berat. Di sanalah puluhan pekerja membangun sebuah mes sederhana dari papan dan seng. Bangunan itu berdiri di tengah lautan pepohonan yang menjulang tinggi, dikelilingi kabut tipis yang hampir tidak pernah benar-benar hilang, bahkan saat matahari bersinar terang. Mandor proyek bernama Pak Herman adalah orang yang paling bersemangat. Baginya, kawasan itu menyimpan cadangan kayu bernilai miliaran rupiah. Semakin cepat pohon-pohon besar ditebang, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Namun, semangat itu tidak dimiliki semua orang. Beberapa warga adat yang tinggal di pinggir hutan datang menemui rombongan pekerja pada hari pertama. Bersama mereka hadir seorang tetua adat berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, tetapi sorot matanya membuat suasana mendadak sunyi. Ia memandang ke arah hutan yang lebat sebelum berkata dengan suara lirih, "Silahkan bekerja. Hutan ini memberi kehidupan bagi siapa saja yang menghormatinya. Tapi jangan pernah sentuh pohon paling besar di bukit sebelah utara. Pohon itu bukan milik manusia." Pak Herman hanya tersenyum tipis. "Itu cuma pohon, kek. Kalau ada kayunya, ya pasti kami tebang."
Tetua itu menggeleng pelan. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi sejak nenek moyang kami, pohon itu adalah pintu. Jangan sekali-kali membukanya. Beberapa pekerja saling berpandangan. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Namun sebagian lain justru tertawa kecil menganggap semua itu hanyalah kepercayaan lama yang tidak masuk akal. Keesokan harinya, suara senso mulai memecah kesunyian hutan. Raungan mesin bergema ke segala arah disusul bunyi pohon-pohon besar yang roboh menghantam tanah. Burung-burung beterbangan meninggalkan sarangnya. Kawanan monyet berteriak gaduh dari kejauhan seolah mencari tempat untuk melarikan diri. Semakin jauh mereka membuka jalur, suasana hutan justru terasa semakin sunyi. Aneh. Seharusnya hutan dipenuhi suara serangga dan burung. Namun semakin dalam mereka masuk, hanya terdengar dengungan mesin dan desir angin yang melewati batang-batang pohon tua. Roni, salah satu operator chainsaw, mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Beberapa kali ia merasa seperti sedang diawasi. Saat menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri rapat. Menjelang sore, salah seorang pekerja menemukan sebuah susunan batu tua yang hampir tertutup akar pohon. Di tengahnya terdapat mangkuk tanah liat yang sudah dipenuhi lumut. "Apa ini?" tanya seorang pekerja. Pak Herman melihat sekilas. "Singkirkan saja, jangan buang waktu." Tanpa berpikir panjang, salah seorang pekerja menendang susunan batu itu hingga berantakan. Mangkuk tanah liat pecah menjadi beberapa bagian. Pada detik yang sama, angin yang sejak pagi nyaris tidak bertiup mendadak berembus sangat kencang. Pepohonan bergoyang keras, padahal langit masih cerah. Semua pekerja spontan menghentikan aktivitas mereka. Beberapa detik kemudian, hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Malam harinya, ketika seluruh pekerja berkumpul di mes sambil menikmati kopi dan bercanda untuk mengusir lelah, terdengar suara. Tok, tok, tok. Pelan. Berulang. Seperti seseorang sedang mengetuk dinding kayu dari luar. Roni membuka pintu dan menyinari sekitar menggunakan senter. Tidak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada hewan. Hanya kegelapan hutan yang seolah menunggu mereka kembali menutup pintu. Tak seorang pun menyadari bahwa malam itu bukanlah awal dari gangguan, melainkan sebuah peringatan. Karena sesuatu di dalam hutan telah mengetahui bahwa para pendatang itu telah melanggar batas yang selama ratusan tahun tidak pernah berani disentuh manusia. Sejak malam pertama terdengar ketukan misterius di dinding mes, suasana proyek berubah perlahan. Tidak ada lagi tawa lepas seperti hari-hari sebelumnya. Para pekerja memang tetap bekerja, tetapi setiap orang mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Pagi itu, Roni terbangun dengan tubuh bermandikan keringat. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua berpakaian serba hitam berdiri memunggunginya. Sosok itu perlahan menoleh, namun wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hanya 2 lubang hitam yang mengeluarkan asap tipis. Sebelum Roni sempat berteriak, lelaki itu berbisik pelan. "Kembalikan apa yang sudah kalian bangunkan." Roni terlonjak bangun. Dadanya naik turun. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah kenyataan bahwa 3 pekerja lain mengaku mengalami mimpi yang hampir sama pada malam itu. Mereka melihat sosok yang berbeda, tetapi pesan yang disampaikan tetap sama. "Pergi sebelum semuanya terlambat." Pak Herman hanya menggeleng sambil tertawa. "Itu cuma karena kalian terlalu banyak dengar cerita orang kampung." Perintah bekerja tetap dilanjutkan. Chainsaw kembali meraung. Ekskavator mulai membuka jalur baru menuju bukit sebelah utara. Semakin dekat, semakin mendekati pohon besar yang telah diperingatkan oleh tetua adat. Menjelang maghrib, langit berubah kelabu lebih cepat dari biasanya. Kabut turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Para pekerja segera kembali ke mes. Begitu matahari benar-benar tenggelam, aroma yang sangat aneh mulai memenuhi udara. Bukan bau tanah basah,
bukan pula aroma kayu, melainkan perpaduan antara bau kemenyan yang menyengat dan aroma bangkai yang membuat perut terasa mual. Satu persatu bekerja menutup hidung. "Siapa yang bakar kemenyan?" tanya Dedi. Semua saling memandang. Tak ada seorang pun yang mengaku. Yang lebih aneh, bau itu hanya terasa di sekitar mes. Semakin jauh menjauh dari bangunan, aromanya perlahan menghilang. Saat mereka masih kebingungan, genset yang menjadi satu-satunya sumber listrik tiba-tiba mati. Brak! Seluruh mes tenggelam dalam gelap. Operator genset segera mengambil senter dan berjalan menuju mesin. Belum sempat ia menyalakan kembali genset, sinar senternya menangkap sesuatu. Di balik semak-semak, sekitar 15 meter dari mes, berdiri sesosok makhluk yang sangat tinggi. Tubuhnya hitam pekat, kurus. Kedua lengannya menjuntai hampir menyentuh tanah. Sepasang matanya menyala merah seperti bara api. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap lurus ke arah mes. Operator itu membeku, tangannya gemetar. Ketika ia memanggil teman-temannya dan kembali menyorotkan senter, sosok itu telah menghilang. Malam itu, tak ada satupun pekerja yang berani keluar. Mereka berkumpul di dalam mes sambil memegang senter dan parang. Tak lama kemudian, tok, 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 suara ketukan kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari satu sisi, melainkan dari seluruh dinding mes. Tok, 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 tok. Seolah puluhan tangan mengetuk bersamaan. Beberapa pekerja mulai membaca doa dengan suara bergetar. Ada yang menangis diam-diam. Ada pula yang memaksa diri untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti, digantikan dengan langkah kaki berat yang mengelilingi bangunan. Duk, duk, duk. Lambat, berat, seolah sesuatu yang bertubuh sangat besar sedang berjalan mengawasi mereka. Lantai kayu pun bergetar setiap kali langkah itu terdengar. Tak ada seorang pun yang berani mengintip keluar. Suara itu terus berputar selama hampir 15 menit, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, seluruh pekerja bergegas memeriksa sekeliling mes. Mereka berharap menemukan jejak beruang, babi hutan, atau hewan lain yang bisa menjelaskan kejadian semalam. Namun yang mereka temukan justru membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Tanah di sekeliling mes dipenuhi bekas telapak kaki. Bukan telapak kaki manusia, bukan pula telapak kaki hewan. Jejak itu memiliki bentuk menyerupai kaki manusia, tetapi panjangnya hampir 1 meter. Jejak-jejak itu mengelilingi bangunan tanpa putus, seolah sepanjang malam, sesuatu yang sangat besar memang benar-benar berjalan mengawasi mereka. Pak Herman masih berusaha menyangkal semuanya, namun dalam dalam hatinya, ia mulai mengingat kembali ucapan tetua adat. Jangan pernah membangunkan penghuni hutan, karena jika mereka telah membuka mata, tak ada manusia yang mampu membuat mereka kembali tidur. Pagi itu, kabut tidak kunjung menghilang. Biasanya, sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan sekitar pukul 8. Namun hari itu, hingga menjelang siang, langit tetap redup. Hutan terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana menjadi begitu sunyi hingga suara ranting patah terdengar jelas dari kejauhan. Beberapa pekerja mulai meminta izin kepada Pak Herman untuk menghentikan pekerjaan sementara. "Mungkin sebaiknya kita pulang dulu, Pak. Ada yang tidak beres di tempat ini," kata Roni dengan wajah pucat. Pak Herman menghela nafas panjang. "Perusahaan sudah mengeluarkan biaya besar. Kita tidak mungkin berhenti hanya karena cerita mistis." Ia lalu menunjuk sebuah bukit di sebelah utara. Target hari ini cuma satu, pohon besar itu harus tumbang. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Di atas bukit, berdiri sebuah pohon yang jauh lebih besar dibanding pohon-pohon lain di sekitarnya. Batangnya begitu lebar hingga membutuhkan hampir 10 orang dewasa untuk melingkarinya. Akar-akarnya menjulur ke segala arah seperti ular raksasa yang mencengkeram tanah. Udara di sekitar pohon itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga,
Bahkan angin pun seolah enggan melewati kawasan tersebut. Salah seorang operator chainsaw, Jaya, melangkah mendekati batang pohon itu. Tangannya gemetar ketika mesin mulai meraung. Belum sempat mata gergaji menyentuh kulit batang pohon, mesin itu tiba-tiba mati. Jaya mencoba menyalakannya kembali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tetap tidak mau hidup. Anehnya, ketika mesin dibawa menjauh beberapa meter dari pohon itu, chainsaw itu kembali menyala dengan normal. Para pekerja saling berpandangan. Pak Herman mulai kehilangan kesabaran. Ambil mesin yang lain. Chainsaw kedua didatangkan. Kali ini mesinnya berhasil menyala. Perlahan, mata rantai besi mulai menggigit batang pohon tua itu. Suara gesekan logam memenuhi udara. Namun hanya dalam hitungan detik, dari dalam batang pohon terdengar suara lain. Bukan suara kayu yang retak, melainkan suara seseorang sedang mengerang kesakitan. Pelan, dalam, seolah berasal dari perut pohon itu sendiri. Operator chainsaw langsung melompat mundur. Ada orang di dalam. Beberapa pekerja berlari mendekat. Mereka memeriksa sekeliling. Tak ada siapapun. Suara itu pun menghilang. Pak Herman kembali memaksa pekerjaan dilanjutkan. Kalian terlalu takut. Dengan nafas berat, Jaya kembali mengarahkan chainsaw ke batang pohon itu. Kali ini mesin meraung lebih keras. Serbuk kayu berterbangan, retakan mulai muncul, tanah bergetar pelan. Lalu, berak! Pohon raksasa itu akhirnya roboh. Dentumannya mengguncangkan seluruh kawasan hutan. Burung-burung berterbangan dari segala arah. Kawanan monyet menjerit histeris, dan angin berembus sangat kencang meski langit tetap tanpa awan. Dan tepat ketika batang pohon menyentuh tanah, terdengar suara teriakan panjang dari dalam hutan. Bukan satu suara, melainkan puluhan. Jeritan itu bercampur tangisan, raungan, dan ratapan yang tidak menyerupai suara manusia. Semua pekerja membeku. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, Dedi, operator ekskavator, mendadak menjatuhkan helmnya. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbelalak hingga bagian putihnya terlihat jelas. Mulutnya komat kamit mengucapkan kalimat yang tidak dimengerti siapapun. Bahasa asing, kasar, berilama seperti mantra kuno. Satu persatu pekerja lain ikut mengalami hal yang sama. Ada yang tertawa keras, ada yang menangis, ada yang memukul kepalanya sendiri, ada pula yang menunjuk ke arah tunggul pohon sambil berteriak ketakutan. Dia keluar, jangan lihat matanya, dia marah, dia marah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, belasan pekerja mengalami kesurupan bersamaan. Suasana berubah menjadi kacau. Beberapa orang berusaha menahan tubuh rekan mereka yang mengamuk. Yang lain membaca doa dengan suara gemetar. Pak Herman yang sejak awal tidak percaya akhirnya kehilangan keberanian. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia memerintahkan semua orang kembali ke mes sebelum matahari terbenam. Menjelang malam, kesurupan perlahan berhenti. Namun tak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua hanya duduk diam memandangi lantai kayu. Tepat pukul 11 malam, terdengar suara langkah kaki dari arah bukit. Bukan 1, bukan 2, melainkan puluhan langkah. Duk, 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 duk. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di luar mes. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani bernafas terlalu keras. Kemudian, perlahan, seseorang atau sesuatu mulai menggaruk dinding kayu menggunakan benda yang sangat tajam. Kerit, kerit, kerit. Suara itu memanjang mengelilingi seluruh bangunan, seolah penghuni hutan sedang menandai mangsanya. Dan ketika fajar akhirnya tiba, mereka menyadari semalam bukan sekedar teror, melainkan awal dari penagihan nyawa. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidur setelah suara cakaran itu menghilang. Begitu matahari mulai muncul di balik kabut, seluruh pekerja keluar dari mes dengan wajah pucat. Beberapa orang langsung memeriksa dinding bangunan.
Bekas cakaran itu masih ada. Garis-garisnya panjang, dalam, dan sejajar. Seolah diukir oleh cakar raksasa yang mampu mengoyak papan kayu setebal beberapa sentimeter. Roni mengusap salah satu bekas itu dengan ujung jarinya. Serpihan kayu masih segar. Itu bukan olah hewan, gumamnya lirih. Tak ada seorang pun yang membantah. Pak Herman tetap memaksa seluruh pekerja berkumpul. Meskipun wajahnya tidak lagi setegar sebelumnya, ia masih berusaha mempertahankan proyek. Kita selesaikan pekerjaan hari ini. Besok kita evaluasi semuanya. Kalimat itu terdengar lebih seperti usaha meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa pekerja menolak, namun ancaman pemotongan gaji membuat sebagian besar akhirnya kembali mengikuti perintah. Mereka bergerak menuju lokasi pohon raksasa yang telah tumbang sehari sebelumnya. Semakin dekat ke lokasi, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut menggantung rendah, menutupi batang-batang pohon hingga hanya bagian atasnya yang terlihat. Tunggul pohon keramat itu kini tampak menghitam. Padahal sehari sebelumnya warna kayunya masih coklat terang. Di sekeliling tunggul, tanah berubah lembab seperti baru diguyur hujan. Namun tidak ada bekas air. Yang ada hanyalah cairan hitam pekat yang perlahan merembes dari sela-sela akar. Baunya menyengat. Perpaduan antara tanah busuk, darah, dan kemenyan yang dibakar terlalu lama. Dedi memandang cairan itu dengan wajah pucat. Itu bukan getah pohon. Belum sempat ada yang menjawab, brak! Suara benturan keras terdengar dari arah alat berat. Semua orang berlari. Excavator besar di lokasi tiba-tiba berguncang sendiri. Lengan besinya bergerak naik turun tanpa ada operator di dalam kabin. Mesin yang sejak pagi dimatikan mendadak menyala sendiri. Asap hitam mengepul dari knalpot. Alarm berbunyi memekakkan telinga. Operator mekanik berusaha mematikan mesin. Namun setiap kali mendekat, excavator itu menghantamkan bucket besinya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Buk, buk, buk. Tanah bergetar setiap kali besi itu menghantam permukaan. Seolah ada sesuatu yang sedang mengendalikan alat berat tersebut. Tiba-tiba, salah satu cantai baja excavator putus. Bucket raksasa itu terayun liar, menghantam sebuah bulldozer yang terparkir di sampingnya. Ledakan suara logam memenuhi hutan. Kaca kabin pecah berhamburan. Mesin bulldozer remuk seketika. Para pekerja berlari menyelamatkan diri. Tak ada yang berani mendekat lagi. Di tengah kepanikan itu, terdengar teriakan dari arah belakang. Itu Roni. Beberapa pekerja berlari menuju sumber suara. Mereka menemukan helm milik Roni tergeletak di tanah. Tak jauh dari sana, parang, senter, dan radio komunikasinya berserakan. Namun, Roninya tidak ada. Mereka memanggil namanya berkali-kali. Tak ada jawaban. Pencarian dilakukan hingga menjelang sore. Lalu, di balik akar pohon besar yang menjulur keluar dari tanah, mereka menemukan Roni. Tubuhnya terbaring kaku. Matanya terduka lebar menatap langit. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. Anehnya, tidak ada luka sayatan. Tidak ada bekas gigitan binatang. Tidak ada darah. Namun, seluruh rambutnya berlubah memutih. Seolah ia menua puluhan tahun dalam beberapa jam. Tak jauh dari jasad Roni, tanah dipenuhi jejak kaki raksasa yang pernah mengelilingi mes. Jejak itu berhenti tepat di depan tubuh Roni. Lalu, menghilang begitu saja. Tak ada jejak yang menuju keluar. Seakan makhluk itu lenyap bersama kabut. Saat jasad Roni dibawa kembali ke mes, langit mendadak gelap. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Angin berhembus sangat kencang. Pepohonan bergoyang liar. Dari arah bukit terdengar suara yang menyerupai tabuhan gendang. Dum, dum, dum. Irama itu semakin lama semakin cepat. Diikuti suara puluhan orang melantunkan nyanyian dalam bahasa yang tidak dimengerti seorang pun. Suara itu datang dari segala arah, mengelilingi mes, mengelilingi para pekerja. Pak Herman akhirnya jatuh berlutut. Dengan suara bergetar, ia berkata, Kita harus pergi." Namun, ucapan itu terlambat.
Ketika malam benar-benar turun, genset kembali mati. Kegelapan menyelimuti seluruh kawasan. Di kejauhan, di antara kabut yang perlahan bergerak, puluhan pasang mata merah mulai bermunculan satu persatu. Diam, tidak berkedip, menatap langsung ke arah Mes. Seolah seluruh penghuni hutan telah datang untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka. Malam itu, tak seorang pun berani bergerak. Puluhan pasang mata merah yang mengelilingi Mes tetap diam di balik kabut. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada raungan. Hanya tatapan yang terasa begitu berat, seolah menembus dinding kayu dan masuk ke dalam dada setiap orang yang berada di sana. Pak Herman menggenggam radio komunikasi dengan tangan gemetar. Base camp, apakah ada yang menerima? Yang terdengar hanya suara berdesis. Lalu, sebuah suara lirih yang bukan berasal dari siapapun di dalam ruangan. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Semua pekerja saling berpandangan. Tidak ada lagi yang mencoba menyangkal apapun. Mereka sadar, hutan itu sedang memberi kesempatan terakhir. Menjelang pukul 3 dini hari, tanpa menunggu matahari terbit, seluruh pekerja memutuskan meninggalkan Mes. Mereka hanya membawa barang-barang penting. Peralatan kerja, bahan bangunan, dan sebagian besar logistik ditinggalkan begitu saja. Konvoi kecil itu bergerak menyusuri jalan tanah yang mereka buka beberapa minggu sebelumnya. Kabut begitu tebal hingga lampu kendaraan hanya mampu menembus beberapa meter di depan. Tak lama kemudian, bulldozer yang berada di barisan paling depan tiba-tiba berhenti. Mesinnya mati. Disusul truk di belakangnya. Lalu kendaraan berikutnya. Satu demi satu. Semuanya mati bersamaan. Padahal tidak ada kerusakan yang terlihat. Suasana kembali sunyi. Kemudian, terdengar suara ranting patah dari arah kiri jalan. Krek. Disusul dari arah kanan. Krek. Lalu dari belakang. Semakin banyak. Semakin dekat. Seolah ada puluhan makhluk besar yang sedang berjalan mengelilingi rombongan. Beberapa pekerja mulai menangis. Ada yang membaca doa dengan suara terbata-bata. Ada pula yang memejamkan mata karena terlalu takut melihat ke dalam hutan. Saat itulah, tetua adat yang pernah memperingatkan mereka muncul dari balik kabut bersama beberapa warga. Tak seorang pun tahu bagaimana mereka bisa berada di sana sebelum fajar. Tanpa banyak bicara, sang tetua meminta seluruh pekerja mematikan senter dan menundukkan kepala. Jangan melihat ke arah hutan. Apapun yang kalian dengar, jangan menoleh. Suasana menjadi begitu hening. Sang ketua mengeluarkan segenggam beras, daun-daunan hutan, dan membakar seikat akar kering yang mengeluarkan aroma harum. Ia kemudian melantunkan doa adat dengan suara tenang. Doa itu menggema di antara pepohonan. Angin yang semula bertiup kencang perlahan mereda. Suara ranting patah menghilang. Aroma busuk yang selama berhari-hari menghantui mereka berganti menjadi wangi tanah basah setelah hujan. Beberapa menit kemudian, tetua itu membuka mata. Kalian boleh pergi. Mesin kendaraan yang sejak tadi mati mendadak hidup kembali tanpa perlu diperbaiki. Tak ada seorang pun yang berbicara selama perjalanan keluar dari hutan itu. Mereka hanya ingin sejauh mungkin meninggalkan tempat itu. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, perusahaan resmi menghentikan seluruh aktivitas penebangan di kawasan itu. Laporan yang dikirim kepada kantor pusat hanya menyebutkan bahwa proyek dihentikan karena faktor keselamatan dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. Tidak ada penjelasan mengenai ketukan di tengah malam. Tidak ada catatan mengenai kesurupan massal. Tidak ada laporan mengenai puluhan mata merah di balik kabut. Semua seolah disimpan rapat.
Mes para pekerja akhirnya dibiarkan lapuk dimakan hujan. Alat-alat berat yang rusak tidak pernah diambil kembali. Lama-kelamaan, jalan logging tertutup semak belukar. Hutan perlahan menelan kembali semua jejak manusia. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemburu yang tersesat mengaku menemukan sisa-sisa mes tua yang hampir roboh. Di salah satu dindingnya masih terlihat bekas cakaran panjang yang belum hilang dimakan waktu. Di dekat bangunan itu, berdiri tungkul pohon raksasa yang telah menghitam. Aneh, meski pohon itu sudah lama tumbang, dari bagian tengah tungkulnya masih terdengar suara pelan saat malam tiba. Seperti seseorang sedang mengerang kesakitan. Penduduk sekitar percaya, bukan hutan yang membawa malapetaka, melainkan keserakahan manusia yang lupa bahwa ada tempat-tempat yang sejak dahulu bukan untuk dikuasai. Karena bagi mereka yang hidup berdampingan dengan alam, hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Hutan adalah rumah. Dan setiap rumah selalu memiliki penjaga. Mungkin kisah ini hanyalah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Atau mungkin hingga hari ini, di suatu sudut pedalaman Sulawesi yang belum tersentuh manusia, masih ada sesuatu yang berdiri diam di balik pepohonan. Menunggu. Orang berikutnya yang cukup berani menyalakan suara gergaji di wilayahnya. Begitulah kisah tentang proyek penebangan hutan di pedalaman Sulawesi yang berubah menjadi teror mengerikan setelah larangan adat diabaikan. Banyak masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia meyakini bahwa hutan bukan sekedar tempat tumbuhnya pepohonan. Hutan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati, dijaga, dan diperlakukan dengan bijaksana. Mungkin yang paling menyeramkan dari cerita ini bukanlah sosok bermata merah yang muncul di balik kabut. Bukan pula suara ketukan misterius yang terdengar setiap tengah malam. Melainkan, kenyataan bahwa terkadang manusia merasa mampu menguasai alam, tanpa menyadari bahwa ada batas-batas yang tidak seharusnya dilanggar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.